Berikutnya, kami akan melakukan percobaan vektor. Tujuannya untuk menentukan percepatan gravitasi dengan konsep vektor kesetimbangan. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama, yaitu ada 2 buah statif, lalu ada 2 buah katrol, lalu ada benang. Di sini ada beban gantung 2 buah yang 50 gram, 3 buah beban gantung seberat 20 gram. Selanjutnya ada busur, lalu ada styrofoam dan kertas milimeter blok. Nanti untuk mengukurnya, kertasnya diambil, ditempelkan pada styrofoam, lalu ditusukkan paku payung untuk menjepit kertasnya. Susun alat seperti ini. Ini adalah MA. MA sama dengan 100 gram. Ini adalah MB. MB sama dengan 100 gram. Dan ini adalah MC. MC sama dengan 50 gram. Perlu diingat bahwa MA berada di sebelah kiri, MB berada di sebelah kanan, dan MC ada di tengah-tengah. Langkah kerjanya yang pertama, tambahkan beban C. Kemudian kita lihat sudutnya dengan cara menempelkan styrofoam yang tadi kita sudah siapkan dengan kertas. Kemudian ditempelkan seperti ini. Kemudian dibuat titik di tengah, di sebelah kiri, sebelah kanan, dan di bawah. Lalu lepaskan kertas dari styrofoam. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi. Tuliskan di sini TA di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah TB dan ini adalah WC. Kemudian tuliskan di sini adalah gamma. Lalu ukur sudut gammanya. Kemudian datanya dipindahkan ke tabel pengamatan, isi gamma dan MC-nya. Tarik garis mendatar yang siku-siku dengan garis WC. Kemudian kita hitung. Di sini adalah sudut alfa dan di sebelah kanan adalah sudut beta. Kemudian buat garis mendatar yang siku-siku dengan garis WC. Ukur di sini adalah sudut alfa dan di sini adalah sudut beta. Sudut alfanya sama dengan 31 derajat dan sudut betanya sama dengan 25 derajat. Langkah selanjutnya kita tambahkan beban dari beban gantung yang tersedia. Lalu ukur dengan kertas yang ditempelkan pada styrofoam seperti yang dilakukan pada percobaan yang pertama. Lakukan sampai 5 kali percobaan. Setelah melakukan kelima percobaan, kemudian hitung dalam tabel pengolahan data. Ini ada nomor MC dalam kilogram, ada alfa, ada beta, ada TAY, TBY, ada TAY ditambah TBY, dan ada gravitasi yang akan kita cari. Kita akan melakukan percobaan titik berat. Tujuannya untuk menentukan titik berat dengan konsep kesetimbangan. Ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada karton, lalu ada paku payung, ada kertas milimeter blok, lalu ada beban yang sudah digantung pada tali, lalu ada neraca digital dan penggaris. Gunakan karton tadi yang sudah dibentuk seperti ini.
Lalu letakkan cetakan yang tadi di atas kertas milimeter blok. Lalu gambar sesuai dengan cetakan tadi. Usahakan gambar sejajar dengan garis yang ini atau sumbu X. Lalu dijiplak. Tancapkan paku payung kepada karton. Kemudian berikan beban gantung. Buat simpul sederhana, kemudian gantungkan seperti ini. Setelah seimbang, tahan tali di bawah sini, kemudian digaris atau diberi tanda. Kemudian beri garis atau titik pada di sini. Kemudian beri simbol P dan pada tempat yang ditusuk oleh jarum atau paku payung dengan P aksen. Lalu hubungkan titik P dengan titik P aksen. Lalu lakukan langkah-langkah yang tadi 2 kali pada tempat jarum ditusukkan yang berbeda. Hubungkan garis-garis tersebut sehingga terbentuk menjadi seperti ini. Letakkan karton yang sudah diukur tadi di atas kertas milimeter blok. Lalu hubungkan titik-titik yang tadi sudah dicari, P terhadap P aksen, lalu dibuat garis. Q terhadap Q aksen dibuat garis, dan begitu juga dengan R untuk mencari Z-nya atau titik beratnya. Setelah itu kita beri titik pada masing-masing titiknya. Sini di P aksen untuk menghubungkan untuk mencari sumbu X pada kertas milimeter blok. Hubungkan garis yang sudah kita titikkan tadi menjadi suatu garis. Setelah kita menghubungkan garis-garis yang tadi, kita buat sumbu X dan sumbu Y pada kertas milimeter blok. Lalu kita hitung Z, kita ukur Z pada bangun ini. Hubungkan garis Z terhadap sumbu X, lalu ukur, dan hubungkan garis Y terhadap titik Z, lalu ukur. Setelah diukur, lalu didapat X sama dengan 11, Y sama dengan 6,5, maka Z sama dengan 11,6,5. Z sebagai titik berat bangunan tadi. Lalu potong karton ini menjadi 3 bagian menjadi seperti ini. Setelah dipotong menjadi 3 bagian, jangan lupa untuk menimbang berat dari bagian masing-masing. Bagian 1, bagian 2, dan bagian garis batas bagian yang pertama pada bangunan yang utuh tadi. Kemudian bagian yang kedua menjadi bagian yang ketiga. Tentukan titik berat masing-masing dari bangunan ini menggunakan cara yang pertama tadi dengan paku payung dan benang yang digantung dengan berat beban gantung. Setelah kita menimbang massa karton tersebut, lalu dan kita dapat data-datanya, masukkan ke
tabel data pengamatan. Di sini ada nomor, masa, X, Y, dan Z. Setelah menghitung ketiga datanya, lalu pindahkan ke pengolahan data dengan rumus yang sudah dipelajari.